Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutannya ya, analisis kualitatif penggolongan setelah tadi kita membahas tentang analisis kualitatif pendahuluan. Kemudian di sini untuk analisis kualitatif penggolongan yang dapat dibuat skema adalah hanya analisis kualitatif kation. Untuk anion kita tidak dapat membuat skema penggolongannya karena penggolongan kation dia tidak dapat digolongkan lebih spesifik seperti itu. Kemudian untuk metode penggolongan ini dia menggunakan prinsip dasar reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini untuk penggolongan kation dapat dilakukan berdasarkan pengendapan bertingkat, yaitu menggunakan metode H2S dan menggunakan metode natrium karbonat jenuh. Nah, di sini kalau dia pakai metode H2S, pertama itu dia diendapkan sebagai sulfidanya, kemudian golongan yang selanjutnya dia diendapkan sebagai kloridanya. Dan golongan yang selanjutnya akan diendapkan sebagai hidroksida. Sedangkan pada metode natrium karbonat, untuk penggolongan yang pertama dia diendapkan sebagai karbonat, endapan karbonat, kemudian penggolongan yang kedua dia diendapkan sebagai klorida, dan yang ketiga diendapkan sebagai hidroksida. Penggolongan kation menggunakan metode natrium karbonat atau biasanya disebutnya ekstrak soda dapat dijelaskan sebagai berikut. Prinsip pemisahan yang terjadi pada penggolongan kation dengan menggunakan metode natrium karbonat adalah yang pertama, garam-garam karbonat dari semua logam kecuali logam alkali sukar larut di dalam air. Nah, karena dia sukar larut, maka proses pembentukan endapan atau reaksi pengendapan inilah yang dimanfaatkan untuk memisahkan kation. Kemudian yang kedua, untuk melarutkan zat yang sukar larut di dalam air, asam hingga aqua regia, dilakukan pelarutan menggunakan cara khusus. Tetapi untuk analisa sederhananya dapat dibuat menggunakan ekstrak soda. Prinsip pembuatan ekstrak soda ini tadi sudah saya jelaskan di reaksi pendahuluan tentang pelarutan ya, atau kelarutan zat di dalam. Kalau dia tidak larut air, tidak larut asam, hingga tidak larut aqua regia, dia dilarutkan menggunakan natrium karbonat jenuh. Berikut adalah skema penggolongan kation menggunakan metode natrium karbonat jenuh. Berikut adalah diagram pemisahan kation menggunakan metode natrium karbonat jenuh. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengambil 20 tetes larutan sampel dari larutan stok, kemudian ditambahkan dengan 10 tetes natrium karbonat jenuh. Apabila campuran tersebut membentuk larutan, maka dugaan kation pada sampel Anda adalah Na+, K+, atau NH4+. Namun, apabila sampel Anda membentuk endapan setelah penambahan natrium karbonat jenuh, maka langkah selanjutnya adalah mengambil lagi tabung reaksi yang baru, diisi lagi dengan larutan stok sebanyak 20 tetes, kemudian tambahkan dengan HCl 6 molar atau bisa juga dengan menggunakan HCl pekat. Kemudian, apabila campuran tersebut membentuk endapan, maka dugaan kation pada sampel Anda adalah Ag+ atau Pb2+. Nah, di sini untuk sampel Pb2+, dia akan mengendap dalam keadaan dingin, sehingga ditunggu terlebih dahulu. Kemudian, apabila campuran dari larutan sampel dan HCl itu terbentuk larutan, maka langkah selanjutnya adalah mengambil tabung reaksi yang baru, isi dengan 20 tetes larutan stok, kemudian tambahkan dengan 10 tetes NH4OH 6 molar.
Apabila campuran larutan stok dengan NH4OH 6 molar terbentuk endapan, maka dugaan kation adalah Cu2+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Al3+, dan Ni2+. Namun, apabila campuran larutan stok dengan larutan NH4OH 6 molar tersebut terbentuk larutan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah ambil tabung reaksi baru, isi lagi dengan larutan stok, kemudian tambahkan dengan 10 tetes asam oksalat. Apabila campuran larutan stok dengan asam oksalat Apabila campuran dari larutan stok dengan asam oksalat tersebut terbentuk endapan, maka dugaan kation adalah Ba2+ atau Ca2+. Namun, apa yang terjadi apabila sampai penambahan asam oksalat pada penggolongan ini tidak terbentuk endapan? Maka yang harus dilakukan adalah memekatkan larutan stok dengan menambahkan padatan sampel yang Anda peroleh ke dalam larutan stok. Kemudian uji kembali mulai dari atas. Biasanya untuk kasus-kasus seperti itu adalah terjadinya endapan yang kurang nampak akibat konsentrasi sampel yang terlalu encer. Biasanya terjadi apabila kation-kation pada sampel Anda itu Mg2+ atau Al3+, karena Mg2+ dan Al3+ itu dia tidak dapat membentuk endapan yang benar-benar mengendap, namun dia membentuk endapan berupa koloid di dalam larutan sampel seperti itu. Setelah kita bahas tentang penggolongan kation, maka kita akan bahas tentang penggolongan anion. Nah, tadi penggolongan anion itu tidak bisa kita buat sebagai skema, tapi dia hanya bisa digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, golongan anion-anion yang dapat menimbulkan gas jika diberi asam H2SO4 atau HCl. Nah, ini dimanfaatkan sebagai uji kualitatif keberadaan anion karbonat. Kemudian ada golongan oksidator. Nah, golongan oksidator ini ada nitrat, nitrit, kemudian permanganat, ada kromat, ada dikromat dan lain sebagainya ya. Oksidator dia kayak O di sini di rumus kimianya. Kemudian golongan reduktor. Golongan reduktor dia ada SO3, kemudian ada S2O3, kemudian ada Cn, ada golongan halogen, ini golongan reduktor. Kemudian golongan anion yang garam peraknya sukar larut di dalam air. Nah, ini kalau dia ditambahkan sama garam perak ya, sama Ag, itu dia akan mudah sekali membentuk endapan. Di antaranya adalah golongan-golongan halogen ya. Makanya kalau uji Cl itu kan ditambahkan sama Ag nitrat. Kemudian uji oksalat itu juga ditambahkan sama Ag nitrat, karena kation Ag apabila ketemu sama anion Cl sama anion oksalat dia akan mudah membentuk endapan yang sukar larut di dalam air. Yang kelima adalah golongan anion yang garam bariumnya sukar larut dalam air. Kalau tadi garam perak, sekarang garam barium. Nah, atau biasanya disebut golongan BaCl2. Nah, kalau BaCl2 ini digunakan sebagai reagen, kemudian sampel kita itu mengandung anion yang ada pada golongan 5 ini, maka anion kita itu akan mudah sekali membentuk endapan. Nah, di sini yang paling sering diperoleh adalah SO4-2- atau uji anion sulfat ditambahkan BaCl2 akan mudah terbentuk endapan putih BaSO4.
Kemudian golongan yang keenam adalah anion yang membentuk senyawa berwarna dengan larutan FeCl3 atau kita sebutnya golongan FeCl3. Nah, di sini ada SCN-, ada Cn- ya. Yang biasa kita gunakan adalah yang Cn ini. Maka dari itu kalau kebalikannya, kalau kita uji Fe itu kita gunakan Cn. Kalau uji Cn juga digunakan Fe, akan terbentuk senyawa kompleks berwarna merah. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian untuk hari ini kita belajar analisa pendahuluan dan analisa penggolongan. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang analisa penetapan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.